What's up, everybody? Welcome back to the Today I'm going to run JOJ. Let's get started. Daniel. Aman. Ayo, Aman. Sai. Padahal tadi ke 9 udah ragu. Sai. Dari Lukas. Sambil pas kacamata. Wah, si Sai mainnya beneran di pinggir jurang ya? Tapi kalau dipikir-pikir, ini yang beneran udah utang sih di Clash of Champions season 2. Satu tempat tersisa. Satya. Keren ya cara ingat-ingatnya tuh. Zaka. Wah, gila. Rupanya aku di start terakhir. Mbah Zahra. Ini. Mantap. Di saat sudah diumumkan orang terakhir yang berhasil menyelesaikan tantangan tersebut, di situ aku kayak sedih sih, kayak kecewa. Soalnya aku terlebih lagi belum merasakan untuk merasakan jawaban sama sekali. Sebab aku terlebih dahulu memastikan bahwa Oh aku iya? sudah hafal ke 50-50-nya. Sehingga aku kayak bersantai terlebih dahulu karena aku mengejar. Final leaderboard. Cyber Defender Round 2. Champions. Kalian telah menghadapi tantangan Cyber Defender. 16 champions telah lolos. 8 pemain yang tersisa, mohon maaf. Kalian tereliminasi dari Clash of Champions. Gwen. Sebenarnya dari awal nanti dulu sih, karena di sini juga orang-orangnya udah pada jago-jago banget ya. Tapi ya tetap segini lah. Di Clash of Champions ini pastinya aku bersyukur banget bisa ketemu sama teman-teman lain yang kayak feels like family, ketemu
bareng, ngobrol bareng. Mereka orang-orang keren dari berbagai bidang, dan ya sampai saat ini jadi aku bisa ngembangin expand my network, and of course aku jadi bisa ngerasain game-game di Clash of Champions yang jujur keren, seru-seru banget, sangat-sangat menarik dan out of the box gitu. Dan of course makasih juga buat yang udah dukung aku sampai saat ini, but I'm sorry karena aku harus mengakhiri perjalanan aku di Clash of Champions di game. Keren. Sampai mana kalian? Sebenarnya udah bangga dan puas banget sih udah bisa sampai top 24. Yang dari awalnya aku pikir bakal di deathmatch round pertama sampai akhirnya top 24 itu kayak jauh banget dari ekspektasi aku. Aku ngerasa di journey Clash of Champions ini aku ketemu banyak banget anak-anak yang jago. Menurut aku mereka sih anak-anak terkeren yang pernah aku ketemu so far. Thank you banget buat semuanya yang udah dukung aku selama ini. Ya aku gak bisa sebutin satu-satu, tapi beneran thank you. Clash of Champions ini juga gak bakal seseru ini tanpa ada kalian sih. Bisa banget sih. Terima kasih banyak atas semua dukungan yang diberikan kepada aku selama di Clash of Champions ini. Jujur aku bersyukur banget untuk mendapatkan doa dan dukungan sebanyak itu. Dari aku sendiri minta maaf karena aku belum bisa ngasih performa yang terbaik. Masih ingat. Tetap dukung aku terus ya. Bye bye. Sedih. Aku lakuin di ronde banget. Gue gila, gak nyangka banget dia yang bakal pulang. Coba, aku gak mau nangis. Ini kayak playground baru banget buat aku. Tapi ya surprisingly ternyata ya bisa-bisa aja sebenarnya kalau emang coba. Aku happy banget ketemu teman-teman baru. Sedih, males. Ya, dari 40 itu udah far beyond my expectations. Kayaknya aku bakal kangen mencet bell yang ting 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 gitu. Kan tuh gak ada lagi di mana-mana ya. Anjir. Oke semuanya, gue pamit dari Clash of Champions season 2. Semoga bisa ketemu lagi Ghost. One of my favorite. Kemana? Apa nih internetnya? Kameranya kenapa kayak gini ya? Sedih. Thank you for all the support that you've given to me. Sorry. Iya, dia udah pulang juga. Siapa namanya? Lupa. Dan
at the same time. Kayaknya kan juga sedih. Nggak tahu apa scope. Tapi aku belajar buat terima itu di sini. Aku lihat semua orang juga punya kelebihan dan kekurangan itu. Misalnya ada orang yang jauh lebih bagus daripada aku Ini dalam musiknya membuat gede banget, scripting. suaranya Tapi dia kecil. juga bisa aja mungkin intuisinya kurang bagus dan sering gagal juga. Dia pasti ngerasain insecure, takut, dan itu sesuatu yang normal. Well, buat kalian semua yang udah percaya sama aku sampai akhir ini, aku makasih banget. Soalnya aku tahu kayak apa itu ekspektasi dan segalanya, dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, jadinya orang nggak percaya. Tapi Champions, selamat. Kalian adalah top 16 di Clash of Champions Season 2. top 16 ya, pastinya seneng banget sih. Gak terasa. Ini udah pasti competitionnya bakal fierce banget. One wrong move and you're out. Ada 80 orang, sekarang udah tinggal 16 orang, dan salah satunya adalah aku. Satu-satunya perwakilan khas dan bisa melawan anak-anak dari luar negeri. Halo? Oh, udah top 16 ya, Kak? Oh, saya sih tetap berdoa aja dan tetap pede, karena ya mental tuh penting. Jadi ya, oke lah, so far masih bisa dinikmati perjalanan. Tahanan ini akan dipandu oleh Game Master spesial. Mari kita sambut Game Master kita, co-founder dan CEO Ruang, Belva Devara. Belva Devara adalah CEO dan co-founder Ruang Guru. Belva menjadi lulusan terbaik pada program S1 di MTU Singapura dengan gelar ganda di bidang ilmu komputer dan bisnis, serta meraih 3 medali emas sekaligus sebagai peraih peringkat 1 akademik terbaik dengan IPK tertinggi di Fakultas Teknik Komputer, di Fakultas Bisnis, dan di Universitas. Belva juga adalah mahasiswa S2 Indonesia pertama yang menerima beasiswa dalam program gelar ganda di 2 universitas terbaik dunia, yaitu Harvard University dan Stanford University di Amerika Serikat. Wah, aku seneng banget sih. Karena kan biasanya Kak Delva cuma di sosmed doang nih. Dan sekarang beliau jadi Game Master. Jadi ketemu langsung deh. Wah, tanding gua nih. Tahu nggak sih DNU udah dapat Lee Kuan Yew medal? Jago banget sih. Champions. Selamat kepada kalian 16 besar Clash of Champions Season 2. Berdasarkan game sebelumnya, telah terpilih 9 peserta dari universitas dalam negeri dan 7 peserta dari universitas luar negeri. Oke. Sebagai mahasiswa dalam negeri, aku bangga banget sih dengernya. Wah iya ya, pas Kak Delva absenin, ternyata ada 9 orang dalam negeri dan 7-nya luar negeri. Ya bener lah ya, berapa kali mas, senggol dong. Komposisi game ini lebih banyak anak negeri daripada anak luar negeri. I think they're pretty similar and like they have probably the same skill level. That doesn't determine your intelligence at all. Champions, selamat datang di Viral Protocol. Brand Academy Online, Bimbel Live Online, interaktif. Belajar bareng Champions dan Star Master Teacher. Oh my god. Pas dengar namanya Viral Protocol, aku mikir jangan-jangan ada virus-virus biologinya gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya sih sesuatu berkaitan dengan logika-logika gitu dalam membuat protokol-protokol. Nama gamenya ini jujur lebih susah ditebak dibanding game-game sebelumnya. Ini game apaan sih? Gak ada ide sama sekali yang buat game ini.
Di sebuah laboratorium rahasia, sekelompok peneliti sedang melakukan observasi terhadap virus yang belum pernah dikenal sebelumnya. Tiba-tiba, salah satu wadah penyimpanan virus pecah dan menyebabkan potensi paparan virus secara langsung. Sekarang, para peneliti harus segera mengungkap status kesehatan masing-masing sebelum virus tersebar ke masyarakat luas. Ini adalah elimination game. Akan ada 4 champions yang akan tereliminasi. Dan peserta yang lolos akan menuju 12 besar Clash of Champions by ruang guru. Pas aku tahu ternyata ini elimination game dan 4 orang bakal tereliminasi, wah tensinya tambah tinggi sih. Semoga aku bisa. Saya, Belva Devara, akan memandu jalannya permainan hari ini sebagai Game Master. Tantangan ini akan menguji kemampuan deduksi kalian. Terdapat 16 champions yang bermain sebagai pasien pada game ini. Terdapat 4 status kesehatan. Setiap champions harus menentukan status kesehatan dari semua champions yang bermain, termasuk dirinya sendiri. Tantangan ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama, pada fase ini, para champions akan menerima 20 pernyataan logika mengenai status kesehatan pasien. Champions dapat melakukan deduksi awal dalam waktu 3 menit dan kemudian memilih peran sebagai salah satu dari 16 pasien. Urutan memilih peran pasien ditentukan berdasarkan peringkat pada game sebelumnya. Champions akan mengetahui nomor pasien champions lain, namun tidak mengetahui status kesehatan pasien dari champions lain, bahkan status dirinya sendiri. Fase kedua, pada fase ini, champions dapat melanjutkan deduksi sampai mendapatkan status kesehatan dari semua pasien. Untuk membantu mendapatkan status kesehatan dari semua pasien, setiap champion diberikan 1 kesempatan bertanya untuk mengungkap status kesehatan satu pasien target. Pasien target dapat memilih 1 dari 3 pilihan jenis soal, yaitu pictorial, quantitative, atau palindrome. Pertanyaan yang memilih pasien target dapat dijawab oleh semua champions dalam waktu 60 detik di adapter X. Jika pasien target menjawab benar dan paling cepat di antara semua pasien, maka status kesehatannya akan diberitahukan hanya kepada dirinya sendiri dan disembunyikan dari champions lain. Tapi jika pasien target tidak dapat menjawab benar dengan paling cepat, maka status kesehatannya akan diberitahukan kepada semua champions atau pasien lain yang menjawab benar. Jika setiap 3 menit tidak ada champions yang menggunakan kesempatan bertanya, maka giliran bertanya akan diberikan secara berurutan dari pasien 1, lalu pasien 2, dan seterusnya. Peringkat ditentukan oleh poin yang diperoleh. Perhatikan sistem poin berikut. Setiap status kesehatan satu pasien bernilai 1 poin. Ada bonus 1 poin bagi 3 champions yang menjawab benar 5 status pasien dengan paling cepat. Begitu juga untuk jawaban 7 status pasien dan 10 status pasien. Sehingga ada total 9 poin bonus kecepatan yang dapat diperebutkan. Dan terakhir, setiap champion yang dapat menjawab benar 16 status pasien mendapat bonus 3 poin. Champion dapat menjawab status kesehatan pasien dalam adapter X dan tidak dapat mengubah jawaban yang sudah disubmit. 12 champions di peringkat teratas akan lolos ke babak selanjutnya. Dan 4 champions di peringkat terbawah akan tereliminasi dari Clash of Champions. Waktu mereka announce the instructions and it was like logic. I feel like I'm pretty good with logic back in high school too. So yeah, and the game seems really fun, although it's very convoluted and I really don't mudeng the instructions, but it seems fun to do compared to the previous one yang I did memory. So yeah, I was excited. Pastinya kemampuan yang diperlukan untuk game ini berbagai karena kita perlu memproduksi dari berbagai pernyataan yang ada untuk menentukan status masing-masing pasien. Pas dengar cara main Viral Protocol, jujur gamenya interesting banget ya. Kita campur logic dengan game kayak interaction gitu. Jadi jujur aku excited banget kalau main game ini. Champions, are you ready? Ready. Let the game begin.
Fase 1. Silakan lakukan deduksi awal dan persiapkan untuk memilih posisi pasien kalian. Dimulai dari sekarang. Pasien imunan apa? Harus pakai kertas. Di fase pertama ini, kami harus membuat deduksi awal mengenai status pasien-pasien yang ada. Dan di situ kita bisa lah tipis-tipis kira-kira siapa yang imun atau orang tua yang infected gitu. Ternyata clue yang diberikan sebanyak 20 itu berisi pernyataan-pernyataan kesalahan umum. Aku udah ngerasa ini mirip banget sama UTBK. Jadi semoga di game ini aku bisa berhasil dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dari 20 pernyataan, yang aku bisa yakin dengan pasti itu adalah yang paling gampang, yaitu di mana kelipatan 4 itu adalah pasien tertentu. Nah, itu udah ada tuh jawabannya, pasien 4, 8, 12, 16. Tapi 12 lainnya tuh harus dicari dengan logika atau dengan menjawab pertanyaan yang cepet-cepetan saling nembak sesama lain. Jadi kayak aku bakal utamain yang 4 pasien itu dulu, baru yang lain aku bakal figure out along the way sih. Menurutku file protokol ini itu sangat menguntungkan anak-anak yang bisa logika sih, yang bisa deduction. Karena kan memang intinya cuma nyocok-nyocokin antara satu logical statement dengan logical statement yang lain. 5, 4, 3, 2, 1, hands up. Saat ini silahkan seluruh champions untuk maju ke depan. Silakan champion mulai dari yang pertama untuk memilih posisi pasien. Theo, akan memilih pasien 13. Silakan Theo ke podium 13. Austin, Pasien 2. silakan ke podium 2. Pas saya sudah melewati beberapa observasi rules, saya bisa menduga bahwa pasien 2 itu lumayan gampang ditebak. Dan gampang ditebak itu merupakan hal yang benar di game ini karena orang lain tidak bakal menanya saya untuk mengetahui role saya. Saya memilih pasien 15. Silakan ke podium 15. Dari beberapa pernyataan pertama yang sudah aku kerjakan, salah satu pasien yang belum aku bisa simpulkan adalah pasien 15. Makanya aku memilih pasien 15. Aku merasa pasien 15 ini adalah pilihan yang baik karena sepertinya pasien 15 tidak bisa langsung disimpulkan berdasarkan beberapa pernyataan pertama. Vanes, Saya memilih pasien 4. Oh, Manes pilih orang keempat. Artinya strategi dia mirip nih sama aku. Dia memilih untuk tidak diganggu, ditantang-tantang karena pemain keempat jelas semua orang udah tahu. Di awal kan udah dikasih tahu beberapa informasi dan pernyataan logika. Jadi untuk memilih pasiennya, aku pilih pasien yang statusnya itu paling gampang ditemukan. Dia nanti selama game aku bakal diserang terus. Dean, Saya memilih pasien 16. silahkan ke podium 16. Lutfi, Saya memilih pasien 11. Pasien nomor 10. Saya memilih pasien nomor 8. Di sini aku pilih jadi pasien ke-8 karena di berita logika itu ada keterangan kalau carrier itu kelipatan 4. Jadi kan udah pasti ya antara 4, 8, 12, 16 itu carrier semua. Jadi aku gak bakal diserang orang deh. Pasien nomor 15. Pasien nomor 3. Pasien 14. Saya pilih Memilih pasien nomor 7. saya memilih pasien nomor 5. Pasien nomor 1. silakan ke podium 1 dan dengan demikian Zahran silakan menempati podium ke-6. Dengan demikian, fase 2 testing dimulai. Foto model apa kan? Seperti yang paling atas, Mas. Oh, gaya ala Deo. Yuk, seperti rahasianya. Dengan demikian, fase 2 testing dimulai. Silakan buka akun masing-masing.
kanan saya itu ada Rafael yang langsung submit status-status yang sudah dia ketahui. Nah di saat itu juga saya sadar, wah ini kan ada plus poin ya, kita harus cepet-cepetan. Dan saya melihat Rafael yang input jawaban, saya juga langsung input semua jawaban saya untuk mengejar plus poin itu. Di fase kedua ini, kita diminta untuk menentuin status dari pasien-pasien tersebut melalui pernyataan logika yang udah dikasih ke kita. Bisa diumumkan bahwa yang mendapatkan 5 pasien benar pertama dan mendapat tambahan poin 1 banyak 3 orang, Theo, Lutfi, dan Bernard. Lega banget. Awalnya pun aku juga lupa kalau misal harus ngisi duluan biar dapat bonus poin. Tapi gara-gara yang lain tuh. Jadi aku kepacu juga perlu ngisi gitu, dan akhirnya pun puji Tuhan banget dapat bonus poin. Saya mendapat peringkat kedua untuk menjawab 5 orang benar pertama. Di sini plus poinnya sangat menguntungkan, karena untuk jaga-jaga misalnya berada di peringkat akhir-akhir, plus poin itu bisa jadi penentu siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Yes, berhasil top 3 di 5 benar nih. Wah, ini chance gue pasti naik sih lolosnya. Rafael keempat. Oke, 4, 5. Theo 6. Yang benar. Kalau bisa jawab 5 tercepat, 7 tercepat, atau 10 tercepat, kita dapat poin. Berarti aku harus kejar ini nih, lumayan nih top poin tambahannya. Pas sudah tahu status kesehatan dari beberapa pasien, aku tuh nggak langsung nebak status pasien lainnya. Karena di sini sistemnya adalah sekali disubmit, jawabannya tidak bisa diubah lagi. Dan di sini aku benar-benar memanfaatkan waktunya untuk berusaha mendapatkan status-status pasien lainnya. Bisa diumumkan bahwa yang mendapatkan 7 benar pertama, Theo, dan Calvin. Pas dibacain nama-nama peserta yang dapat bonus poin, aku kaget sih nama gue di sana. Karena aku pikir jawabanku udah benar. Apa jangan-jangan aku udah salah hitung ya? Pas saya udah jawab 7 soal dengan benar, saya merasa harusnya saya jawab 4 soal itu lebih cepat supaya dapat extra poinnya juga. Theo 7, Lutfi 5, Bernard 5, Rafael 4. Theo jadi ke Austin, Calvin, Theo, Aris, Rafael. Waktu tinggal 30 detik lagi. Oke, baik. Saya pasien 10. Jadi saat aku punya kesempatan buat nanya, aku langsung nanyain ke pasien 10. Karena pasien 10 adalah salah satu pasien yang statusnya belum aku ketahui dari pernyataan-pernyataan deduktif tersebut. Sign, testing, pasien 10, Rafael. Tutorial, quantitative, dan palindrom. Silakan. Saya memilih picture. Aku kaget banget tiba-tiba Zain testing status pasienku. Nah, buat testing ini, aku pilih pictorial deh. Soalnya aku pede banget sama soal ini. Kita mulai pembacaan soal pertama.
Pas aku lagi ngerjain deduksi untuk menentukan status pasien, tiba-tiba Sain menanyakan statusnya Rafael, dan Rafael memilih soal Victoria. Jadi di sini kita ditanyakan gambar mana yang merupakan rotasi dari gambar originalnya. Nah, di gambar originalnya aku melihat ada dua gambar virus, satu yang besar, satu yang kecil. Dan di situ di setiap gambar virusnya ada garis putih. Nah, aku melihat di virus yang besar, garis putihnya itu menghadap ke virus yang kecil. Dan juga virus yang kecil, garis putihnya menghadap kurang lebih arah yang sama. Jadi aku mencari gambar manakah yang mirip-mirip arah garis putihnya. Dan setelah aku eliminasi, aku temuin gambar yang cocok adalah 1, 5, dan 5. Yang benar dalam pertanyaan sebelumnya adalah Rafael, dan juga yang tercepat. Oleh karena itu, status Rafael hanya diketahui oleh Rafael seorang. Silakan bisa melihat. Untuk menghemat waktu, di kertas itu catatannya saya singkat-singkat. Imun itu jadi IM, infected itu jadi IN, healthy jadi H, dan carrier jadi C. Nah, namun kesalahan saya di nomor 3 itu, yang seharusnya itu infected, IN, tapi di kertas karena tulisan saya terburu-buru, N itu terlihat seperti M, sehingga saya mengira itu IM. Dengan demikian, 3 menit kedua sudah dimulai untuk ronde testing selanjutnya. Nabil? Mau nanya nomor pasien 15. Oke, silakan kembali ke podium. Nabil testing pasien 15. Di tengah-tengah aku tuh sempat stuck karena beberapa status pasien itu masih belum aku bisa jawab. Jadinya aku berusaha untuk menanyakan ke orang lain dan aku berharap aku bisa menebak status pasiennya. Joshua, silakan memilih dari 3 tipe soal yang ada. Saya memilih kuantitatif. Quantitative? Aku prefer untuk mengerjakan kuantitatif sih, karena kalau misalkan soalnya mengenai matematika, seharusnya aku bisa. Kita bacakan soalnya. Setengah hari 24 plus 38 36 6 koma. Iya kan? Yang menjawab benar, Dian, Nabil, Bernard, Yohan, Deo, Austin, Rafael, Vanesh, dan Roche. Nah, soal ini kan menjelaskan kalau misalnya virusnya akan mereplikasikan diri sebanyak 2 kali setiap 6 jam. Dan pertanyaan soalnya adalah berapa jumlah virus setelah 1,5 hari. Nah, pertama-tama kita cari dulu nih, 1,5 hari itu ada berapa jam sih? 36 Nah, kan 1,5 hari itu kan ada 36 jam. bagi Dibagi 6 6, maka virus akan mereplikasikan diri sebanyak 6 kali. 6 ya. Nah, jumlah awal virusnya adalah 2. Berarti setiap 6 jam, virus akan bertambah banyak dikali 2. Jadi, awalnya itu ada 2, setelah 6 jam itu ada 4, 12 jam itu ada 8. Nah, karena virusnya akan mereplikasikan diri sebanyak 6 kali, maka jumlah akhirnya adalah 2 dikali 2 pangkat 6, yaitu 128. Silakan menuju smartboard untuk melihat status pasien nomor 15. LT. Nah kan strategi aku tuh yang penting aman, karena sebenarnya dari awal tuh aku udah yakin, tapi aku mutusin buat buying time dulu, buat ngintip-ngintip kalau misalkan ingin dapet konfirmasi gitu, supaya ibaratnya tuh udah aman, tapi kayak aman banget karena emang udah dikasih lihat sama layarnya. Bisa diumumkan bahwa yang mendapatkan 10 benar pertama, Bernard, Theo, dan Vanes. Theo. Ah, untunglah. Betul.
Aku pikir aku udah salah sih tadi, tapi pas dibacain ada bonus poin juga, ternyata jawaban aku sejauh ini kurang lebih udah benar. Ye, plus 2 nih. Wah, ini peluang lolosnya nih udah 80-90%. Nah, iya berarti. Waduh, ambil satu. Dengan demikian, ronde ketiga testing dimulai 3 menit dari sekarang. Austin, Pasien nomor 6. pasien nomor 6. Zahra. Saya tanya Zahran karena mumpung saya belum dapat pasien nomor 6 dan semua orang pada nanya-nanya, jadi saya pemula ikut-ikut nanya. Zahran, silakan memilih dari 3 tipe soal yang ada. Palindrom. Palindrom. Mari kita bacakan pertanyaannya. Iya. Aduh, ini mati deh karena like I think there's a difference between doing logical problems in English sama Indonesian, and I mean it's pretty malu-maluin, but like I swear my Indonesian gak sejelek itu, tapi kalau udah kayak buat mikirin stress and logika kayak gitu, wah udah gak bisa sih. Lima, 4, 3, 2, 1, selesai. Yang menjawab benar di pertanyaan kali ini, Rafael, Ubah. Theo, Said, Zahra, Lutfi, Joshua, Dean, Deo, Abel, Austin, Roche, dan Calvin. Silakan melihat smartboard untuk pasien nomor 6. Jadi palindrom itu adalah kata yang kalau kamu baca dari depan sama baca dari belakang itu sama. Jadi misal contohnya katak. Katak itu kalau misal baca dari depan katak, dari belakang juga katak. Jadi di sini kita bicara urutan huruf seperti ini. Kita bisa lihat kalau G di sini sama G di sini itu nggak simetris, dan C di tengah sama C di belakang sini juga nggak simetris juga. Nah, aku coba hilangin G yang di depan sama G yang ini. Terus ternyata aku bisa lihat kalau misalnya ini tuh kayak hampir membentuk Cuaca. palindrom simetris itu, tinggal sisa A U A C, A U A C. Berarti otomatis yang di belakang ini kan juga kayak out of place itu kan, jadi C-nya aku hilangin, akhirnya jadi palindrom. Berarti huruf minimal yang aku bisa hilangin itu ada G, E, T, 3 huruf. Mana bodohnya? Gak pernah merasa sebodoh ini. Silakan Theo untuk bertanya ke pasien 5. Abel. Palindrom. Palindrom. Mari kita lihat pertanyaan. Apa? 30 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yang menjawab benar, Calvin melihat smartphone. Cuma Kelvin.
bisa. pasien 7. Karena aku udah submit, ya nggak ada yang bisa dirubah lagi. Ya udah, aku tanya random aja. Nabil, Olindron. Berapa panjang maksimal frekuensi palindrom? Kenapa diambil lagi? waktu habis. Yang berhasil menjawab benar, Rafael, Deo, Joshua, Nabil, Yohan, Theo, Vanes, Roshe. Said, dan Roshe. Silakan melihat hasil tesnya. Pasien 9, Roshe. Palindrom. Nggak ngerti. Waktu habis. Kita nonton Yang aja menjawab guys. benar, Lutfi, Nabil, Calvin, Deo, Dean, Vanesh, Joshua. Silakan melihat hasil tesnya. Berapa lagi? Satu Waktu lagi. Vanes nanya statusnya Roshe dan waktu menjawab soal aku bisa ngerjain dan akhirnya aku bisa mendapatkan statusnya Roshe, di situ ngebantu banget karena Roshe yang nomor 9 itu berkaitan dengan yang nomor 14. Jadi karena aku tahu statusnya Roshe, aku bisa ngisi dan aku bisa tahu status nomor 9 dan nomor 14. Nabil banyak banget. Sepanjang game, aku selalu ragu sama hipotes aku. Tapi setelah melihat status pasien Roshe sebagai infected itu buat aku yakin kalau misalnya hipotes aku ini benar. Yang bikin cukup ribet di game ini adalah banyaknya pernyataan yang diberikan di awal. Karena kita harus keep track mana pernyataan yang sudah kita gunakan dan mana yang sudah tidak berguna. Selamat. Gila ya, mereka ya stres apalagi kita. Buntu. Deo sudah menjawab secara sempurna benar. Dan selamat, Vanes menjawab dengan sempurna. Dan dengan demikian lolos ke 12 besar Clash of Champions. Pas dia berhasil nebak semua benar pertama, aku nggak kaget. Karena kan dia top global UTBK ya. Pasti bisa dong soal PU kayak gitu. Jadi ya oke, congrats Deo. Keren. Puji Tuhan aku bisa yang paling pertama mengerjakan soal-soal ini di game ini dan jadi yang tercepat. Mungkin karena soal-soal ini mirip dengan kesalahan TBK, jadi aku bisa mengerjakan dengan baik dan dengan maksimal. Yes, akhirnya aku masuk ke top 12. Dan aku senang banget sih. Selamat, Cepet banget Nabil. Dari 3 langsung ke 16. Nabil menjawab dengan sempurna dan dengan demikian lolos. Waktu diumumin sama Game Master, kalau aku berhasil menjawab 16 status pasien dengan sempurna, di situ aku lega banget dan aku tinggal bersantai aja sampai gamenya berakhir. Selamat, Austin sudah menjawab dengan sempurna dan dengan demikian lolos. Pas aku tahu bahwa aku
aku itu menjawab semua pasien dengan benar, aku sebenarnya bersyukur sih karena itu memang banyak banget logik yang harus dilalui dan aku memang ada ekspektasi bahwa aku bakal fail kayak miss some of the logic, but then turns out I did not, so I was pretty grateful for that. Lima, 4, 3, 2, 1, 0. Abel, silakan bertanya. Saya akan bertanya nomor 10. 10. Rafael, silakan memilih dari 3 tipe soal yang ada. Saya memilih pictorial. Pictorial. Mari lihat pertanyaannya. Lima, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Tidak ada yang benar. Kita masuk ke ronde testing selanjutnya. Joshua? Saya ingin bertanya 14. Setelah aku menemukan status-status dari beberapa pasien di situ, ada satu pasien yang aku lama banget ketemunya, yaitu 14. Karena aku cari-cari, aku coba cek lagi pernyataan-pernyataan yang aku udah kerjain, tapi status 14 masih aku belum tahu. Akhirnya aku decide untuk tanya aja deh ke Calvin status pasien 14. Victoria. Victoria, mari dilihat pertanyaannya. Waktu habis. Yang menjawab benar. Roche, Calvin, silakan melihat hasil tesnya. Joshua. Rosi berapa lagi? Ibu ya? Selamat Joshua. Menjawab dengan sempurna dan dengan demikian lolos. Wah, aku bersyukur banget bisa lolos ke top 12. Ini satu langkah lebih dekat menuju ke final. Tersisa 7 tempat. Oke, 16 pasien telah didiagnosis. Tapi kok namaku belum disebut ya? Jangan-jangan aku salah diagnosis orang ya? Selamat Roche. Benar semua dan demikian lolos. Top 12 Class of Champions Season 2. Lihat Aku ekspresi. senang banget sudah masuk ke top 12 Clash of Champions karena aku gak nyangka kalau bisa sampai ke titik ini dan berhasil menjadi salah satu dari 12 peserta yang bakal merebutkan tempat di babak selanjutnya. Bandit terus sih. Rafael? 9. Kok nanyain aku terus sih? Pada penasaran ya aku pasien status apa? Roche. Paling dong aja. Mari kita lihat soalnya. Bahasanya kayak motornya kecil dulu. Waktu habis. Tidak ada yang menjawab benar. Saya udah terlalu kayak terbelit-belit sama semua kalimat yang on the paper yang kontradiksi semuanya. So in the end ya aku udah mulai panik. Lalu sebelah saya tuh Vanes, when the game was nearing an end, like he was also like already like chilling around lah, having fun, answering questions when he literally didn't need to answer them. I'm like, bro, can you just like throw me the answers? Berikutnya, jika tidak ada yang bertanya, maka Zahran harus bertanya. 15. Lutfi,
Testing pasien nomor 15, Joshua. Saya memilih kuantitatif. Aku bingung. Lutfi kan udah submit jawaban. Kenapa dia masih tanyain status aku ya? Kan jawabannya nggak bisa diganti. Saya udah selesai submit semua orang yang ada di sini ke 16-16-nya. Tapi saya ada salah di beberapa. Saya harus cepat-cepat menyelesaikan game ini. Oleh karena itu saya berniat untuk menggunakan pertanyaan saya supaya membuang pertanyaan dari orang-orang lain dan juga mempercepat selesai waktu dari game ini sehingga orang lain punya lebih sedikit waktu untuk berpikir. Quantitative. Tapi Bang Adit jenius. Memang Lutfi ini out of the box. Ya kan? Waktu habis. Dari yang masih tersisa tidak ada yang menjawab dengan benar. Counting. Tanya nomor 4. Pasien nomor 4. Tanes. Aku heran banget, kok ada sih yang nanyain pasien 4 statusnya apa? Kan udah jelas status pasien 4 apa dari informasi yang ada. Paling dong. Silakan dilihat soalnya. Lima, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Tidak ada. Yang menjawab benar hanya Dean. Silakan. Dean, mau melihat? Tidak mau melihat. Aduh, karena tadi di awal buru-buru, ternyata aku jawabnya ada yang salah di awal. Ah, ini mah susah ini buat lolos. Oke, kita masuk ke testing terakhir. Silahkan testing pasien beberapa. Zahra, soal kuantitatif. Kuantitatif. Lima, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Tidak ada yang menjawab. Dengan demikian, game ended. Baik, saya akan membacakan ringkat para champions 15 besar akan lolos ke babak selanjutnya. Ringkat pertama, Theo. Silakan naik ke level 2. Peringkat kedua, Vanes. Di game final protokol ini ternyata aku dapat juara 1. Cuman aku sendiri merasa aku dan Vanes itu imbang karena aku merasa strategi kita itu sama persis. Beri angka 15 bang. Aku gak nyangka, aku juara 2. Wah, ini game ini unexpected banget sih. Karena sama permainan game, kita nggak tahu progres tempat lain. Jadi aku submit dan pas dapat juara 2, itu senang banget. Peringkat ketiga, Nabil. Peringkat keempat, Austin. Peringkat kelima, Joshua. Wah, aku bersyukur banget bisa lolos ke top 12. Ini satu langkah lebih dekat menuju ke final. Peringkat ke-6, Rose. Peringkat 6, gak apa-apa yang penting lulus gitu. Kayak, ya aku yakin sih dengan strategi aku untuk terus ngecek ke beberapa kali itu berhasil dengan baik. Karena buktinya aku bisa berhasil lanjut ke game selanjutnya. Selamat kepada 6 champion yang lolos. Artinya ada 6 tempat tersisa. Peringkat ke-7. Yoan. Aku nggak nyangka sama sekali karena aku bakal tewas langsung di game ini. Peringkat
ke-8. Theo. Bernard. Udah mau santai gini masih ngomos. Peringkat ke-9. Theo. Aku bersyukur banget tadi dapat 3 poin bonus di sini kan. Itu udah nyelamatin aku. Dan jadi aku merasa di sini jadi top 12 itu kayak benar-benar saya sih. 3 tempat tersisa. Siapa? Aduh lamanya. Saat sisa slotnya tinggal 3, honestly it's a matter of accuracy and speed. Peringkat ke-10. Calvin. Yang bener sih. Lutfi. Puncak ya. Semua orang di sini derajatnya sama pas top 12. Yang di battle apa ya? Di battle yang penelitian, pengalaman sih nomor 1 kan. Pengalaman. Kalau saya dibilang saya menangkan apa ya? Pengalaman saya lebih banyak dari yang lain. Kalau saya dibilang saya menang, Rafael. Champions harus tereliminasi di babak ini. Peringkat ke-12. Siapa? Rafael. Last spot lagi. Kayaknya aku suka banget nih main di pinggir jurang. Tapi gak apa-apa lah ya. Setidaknya aku masih lolos. Dengan demikian, One of my favorite. Okay. That was so. Sain, Abel, Rafael, dan Dean harus tereliminasi. Terima kasih atas kerja keras kalian dan silakan berpamitan dengan champions lainnya. Ya, sebenarnya saat aku di-announce bahwa I got eliminated, I am like a bit disappointed, of course, as with everyone, because kita kan udah come here very far, already go through so many games, and yeah, we played with a very like gap of game, but Ternyata orang pun teman-temannya diri si top 16 nggak pernah nyangka terus bro. Di Clash of Champions aku dapat banyak banget teman baru, keluarga baru, pengalaman baru. Ternyata selain basket, aku juga bisa tunjukin skillku di akademik. Buat teman-teman, keluarga, dan juga semua penonton, thank you banget udah dukung aku sampai top 16 ini. Sorry banget aku ngecewain kalian kalau cuma sampai top 16, tapi aku yakin perjalananku nggak stop di sini. mungkin udah sampai sini aja Yakin
suara bikin trauma. Champions, kalian welcome to Clash of Champions Season 2. Aku gak nyangka bisa sampai di top 12. Banyak sekali kompetitor dari awal, dari 80 orang, sekarang sisa 12. Nah, lawan-lawan aku di top 12 ini susah banget, mereka udah terbaik banget. Dan semoga di game ini yang terbaik yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Di top 12 ini, aku adalah last woman standing atau satu-satunya perempuan yang tersisa dalam game Clash of Champions Season 2. Aku ngeliat karakter ini lawan aku ada yang kayak singa, harimau, pada serem-serem abis. Tapi aku tenang aja karena aku adalah kucing oren yang semoga nyawanya banyak gak mati dan terus dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. This challenge will be presented in English. Asik, menarik banget. Kayak udah expect bakal suatu saat kita disuruh pakai bahasa Inggris, dan di sini terpenuhi lah ekspektasinya gitu. Aku takut banget sih, karena kan aku bukan dari univ luar ya, dan kita juga belum pernah gitu main pakai bahasa Inggris. Jadi aku sangat-sangat takut untuk kalau aku nanti sampai nggak mudeng gitu instruksinya apa, main gimana. When I knew that the game is in English, I knew that I had an advantage, so that could be pretty helpful. Tantangan ini berjudul Prize Tag, powered by English Academy. English Academy by Ruang Guru, khusus bahasa Inggris dengan kurikulum berstandar internasional. Prize Tag, powered by English Academy. We have a special guest who will join you as your game master for this challenge. Game Master Special, please enter the area. Please welcome Game Master Ricky Dunn from English Academy. Champions, congratulations. You are the top 12 of Clash of Champions Season 2. I'm Ricky from English Academy, and I'll be your game master for this challenge. Champions, today you'll be competing for a spot in the top 8 through a challenge called Price Tag. In front of you are 10 different items, but the price of each item is unknown. Now, champions note, the price of each item does not reflect their real life price. So you must not assume based on your knowledge. Your mission is simple, but far from easy. Determine the correct price for each item through a series of shopping and strategic exchanges. Only 8 out of 12 champions will move on to the next stage, based on who submits the most accurate answers. In the event of a tiebreak, we will refer to the fastest submission. The first winner of this challenge will be awarded a special prize. The Polygon Gili Velo. This e-bike, proudly made by Indonesians, comes with advanced pedal assist technology. Pedal assist. During the shopping phase, 2 main activities: shopping and exchanging receipts. During the shopping phase, champions will make multiple shopping orders. Each order will generate 1 shopping receipt containing the total price of all purchased items. There will be 7 shopping orders in total, each with slightly different rules. For shopping phase 1, each purchase must contain at least 6 different types of items, and you must buy at least 5 units of each item. For shopping phases 2 and 3, each purchase must still contain at least 6 different types of items. But this time, the total number of items must be exactly 25 per purchase. After each shopping phase, you'll enter the exchange phase, where you can swap one of your receipts with another champion. In each exchange phase, every champion must complete 1 exchange. You are allowed to reject any offer you don't like, but you must eventually agree to trade one of your receipts with someone.
Once both parties agree, go to the cashier. A new receipt will be issued to each of you based on your trade. You are allowed to discuss and show your shopping orders, but any discussion about prices is strictly prohibited. After every exchange, you will be required to submit your predictions for the individual price of each item. That means there will be a total of 3 submissions throughout the game, 1 after each exchange phase. For every item you guess correctly, you'll earn 1 point. Your final score will be the total number of correct answers across all 3 submissions. Plan your shopping, trade wisely, predict smart. Every point counts. Di game ini pada dasarnya kita harus menyelesaikan sistem persamaan linear 10 variabel. Tetapi kita juga perlu menyusun strategi bagaimana kita bisa mendapatkan masing-masing dari 10 persamaan tersebut. Rule-nya jujur simple sih. You just buy items, you get the amount of the price, and you just try to find out the value of each item. Tapi yang bikin rumit itu, you harus cari exchange partner. Jadi, you want to try to maximize the amount of information that you get from that exchange. Dan aku rasa itu bakal sulit karena kita nggak tahu strategi orang lain itu gimana. Kita nggak tahu mereka bakal beli barang apa yang bisa kita gunakan untuk informasi kita sendiri. Champions, we are now entering the first phase of shopping. In this phase, each of you must make 3 separate orders, and your time starts now. Di game kali ini, aku yakin bisa menang karena aku tahu strateginya. Aku di ronde 1 itu melakukan strategi untuk resip 1. Aku beli barang 5, berderet 5, 5, 5, 5, 5. Dan itu akan menjadi dasar aku buat resip-resip selanjutnya. Untuk strategi aku di game kali ini, kan aku disuruh membeli 3 kali. Jadi aku bedain aja tuh dari yang 1, 2, 3. Jadi kalau yang pertama aku mungkin beli semua, terus yang kedua aku kurangin 1, yang ketiga aku kurang 1. Shopping order 1, 5, 7, 8. Oh, semuanya. Di game ini tuh menurut aku butuh kemampuan dalam perhitungan dan juga kemampuan dalam menyusun strategi. Karena di sini cara untuk memenangkan gamenya adalah dengan cara mengumpulkan 10 persamaan sehingga kita bisa mendapatkan harga untuk masing-masing barang. Are you sure? Yes. All the time. Yes. The maximum quantity must be 2,000. Nah, jadi di first shopping, jadi strategiku, aku bikin for the first item, I buy 10 of them, and then di item kedua aku beli 10.000, di item ketiga aku beli 10 juta, di item keempat aku beli 10 miliar, di item kelima aku beli 10 triliun dan seterusnya. Jadi nolnya bakal tambah terus. Nah kalau gitu, nanti hasilnya jumlah uangnya itu bakal terpisah secara digit. Jadi kita bisa langsung dapat 10 nilai dalam 1 kali shopping. Tapi sayangnya Sorry, the system can't process very large numbers. ya gimana ya, aku harus ganti strategi lagi nih. Malah strategi tuh udah pikirin mateng-mateng pas roomnya tuh dibacain. Jadi aku beli barang, salah satunya tuh kuantitinya bikin 10.000 buah. Kenapa? Biar aku bisa tahu langsung harganya, karena
nilainya itu gak akan dicampur dengan barang-barang lain yang jumlahnya lebih kecil. Dan untuk sisanya, aku belinya cuma 5 buah, 6 buah gitu aja. From 6 items, the total is 60. Di tahap shopping 1, 2, dan 3, aku menebak pasti ada orang yang membeli semua barang yang ada. Jadi aku memutuskan untuk membeli 7 barang pertama, 8 barang pertama, dan 9 barang pertama sebagai 3 order pertama. Pas shopping, phase pertama kan 3 kali shopping ya. Nah, phase pertama yang shopping pertama, aku beli semuanya rata 10. Round kedua, itu aku pilih semuanya 10 kecuali 1 item. Dan yang 3 juga sama. Cuman yang aku pilih itu 2 item yang bukan 10. Dieliminasi aja. Di sini nanti ada 1 item, dan 1 item ini temu item ketiga. Gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Champions, it's time for your first exchange. You may now choose to trade 1 receipt from your 3 previous purchases. After completing the exchange at the cashier, you will be required to submit your price predictions for all items. You have 15 minutes to complete both the exchange and the first submission. Your time starts now. Basically, we can do 6 items each of us, and 1 payment. Jadi kan, aku this movie. Di exchange round yang pertama, kita trade barengan karena ternyata kita menggunakan strategi yang sama persis. Setelah ngobrol-ngobrol, kita itu benar-benar align. Dia ngambilnya di 6 yang pertama, aku ngambil 2 yang bawah, terus dia ngambil 2 yang satunya. Jadi kita bisa trade untuk dapetin 1 dari yang kita nggak punya. Dari ronde 1, aku pilih buat trade sama Calvin karena dia berada di sebelahku dan akan lebih efisien juga buat kita bisa diskusi dan bisa akhirnya memilih mau trade-nya kayak apa. Or do you want my first supplement? It's oh, then I have A and B. Yeah, keep it A and B. But it's not yet. It's not. Yeah, for the next. I'll just gamble. Then gamble for one or three. This On shopping. On one end, alright. I'll just gamble. I'll find that. Nah, di exchange phase pertama pas bisa diskusi, akhirnya di sebelah aku ada Theo. Jadi di situ kita pair up buat diskusiin. Cuman karena strategi kita pas awal itu beda, kita itu nggak diskusi dari awal, itu ada sedikit miss atau sedikit selisih di strategi kita. Cuman kita coba make it work aja. Is that 5 and 6 and plus 6? What do we have? What do we have? Wait, we have 5 and 6. We have the first 6, first 6 items. Oh, the last 6. Oh, pas exchange, aku lihat receipt Austin, dia ada receipt yang lumayan overlap dengan receipt aku, cuma beda di beberapa angka. Jadi aku exchange dia dengan receipt itu, biar aku bisa nentuin angka-angka yang overlap tersebut. Like this. Huh? Yeah, like the yes. Okay, now let's see my options. Wah, ada 2 orang yang mau exchange dengan saya nih. Pas saya melihat kertas planes, dia itu angkanya unik banget lah. Susah banget dihitung, karena ada 10.000 dan 100. Tapi bahkan juga punya 10 items, semuanya itu ditulis isinya. Dan menurut saya ini bakal lebih susah dihitung, dan kita butuh variabel yang lain juga untuk yang kayak gitu. You guys exchange? Ya. Leftovers. Mau
think that will these last 6 months different things. Yeah. I think both of us will benefit from this. I think we have similar ideas. We have no choice. That's probably your strategy. Forced to exchange. Because we literally the leftovers. I don't have any partners to exchange for. Then, yeah, I don't have any choice. And we end up buying the same item, exact same item. Then, this is the one that I will give you. You give me the last 6. This last 6, right? On the first exchange order, I exchanged with Banas because he actually had variables that could help me. It was like 5, 5, 5, 5, and 10,000 and 100, which was pretty weird numbers. I could not figure out his strategy that time, but like that helped me a lot because they got me the 2 last variables for free. It's just more maths because he used like 10,000, which is a really huge number. Yeah, it's like number 1, which is number 3. What will we do next? This actually, if you see this actually, it's like what do you do with this? we are, 10, 9, 8. Yeah. If you give me the I'll discuss one. let's do the exchange. Sesuai tebakanku, ternyata Lutfi memesan 10 barang. Jadi aku perlu informasi ini untuk menebak 3 barang terakhir. Maka aku exchange pertama dengan Lutfi. Dan saya mendapatkan shopping list dari Joshua yang membeli semua barang kecuali 10, 9, dan 8. Nah, yang kalau 10, 10-nya dikurang sampai 9 itu kita dapat harga untuk nomor 10. Yang 9 sampai 9 dan sampai 8 itu kita dapat untuk harga nomor 9. Dan yang nomor 8 sampai yang nomor 7 kalau dikurangi itu kita dapat untuk harga barang yang ke-8. Sehingga saya bisa memastikan harga ke-10, ke-9, dan ke-8 di ronde pertama. Di sebelah kanan aku itu ada Johan, dan di situ kami sepakat untuk menjadi partner trading pada exchange pertama. Aku tuh punya strategi di mana aku mau tukeran sama orang yang bisa kita sama-sama tahu gitu harga barang satu itu apa gitu. Dan di situ Nadal tuh ternyata beli semua barangnya, sedangkan aku cuma beli 9. Itu kan merupakan kesempatan bagus ya. Jadi kita bisa tahu satu harga yang paling atas. Aku merasa kalau trade pertama aku dengan Bernard itu cukup gagal karena aku dan Bernard tidak mendapatkan informasi yang saling menguntungkan bagi kami, sehingga trade pertama kami kesannya ya gak ada informasi sama sekali. Jadi aku udah exchange sama Austin dan udah dapat informasi yang overlap. Tapi ternyata setelah aku hitung-hitung, aku nggak bisa dapetin nilai harga baru. Jadi aku rasa exchange sia-sia sih. Aku nggak terlalu ngerti strateginya dia gimana.
Tapi dia ngosongin di 2 bagian pertama. Jadi itu kayak istilahnya 2 variabel yang kita nggak tahu itu loh. Jadi kurang maksimal itu sih submit di phase pertama. Tapi harapannya sih ke depannya setelah lihat strategiku mungkin dia bisa nyesuaikan. Champions, your first submission has been reviewed. Let's take a look at your current standing. In first rank, Sebelumnya, satu. Siswa, pilih kampus impian, persiapan tes bahasa, sampai latihan interview. Pokoknya, B. In first rank, Lutfi. Luffy. Bateriku. In second rank, Nabil. And in third rank, Roche. Aku berhasil masuk leaderboard di peringkat ketiga. Tunggu aja ya 7 bakal yang lain, pasti aku bisa dapet juga. Oke, aku masuk top 3, berarti jawaban aku tadi benar. Dan aku tinggal lanjutin lagi kerjaan aku. Pas submission pertama saya top 3. Jujur saya kaget juga. Tapi dari ini saya bisa dapat 2 advantage gitu. Yang pertama, yang tahu strateginya itu jauh lebih sedikit dari yang saya bayangkan. Yang kedua, seandai-andainya saja saya hilang dari top 3, berarti kalkulasi saya ada yang salah. Wah, Lutfi masuk top 3, sedangkan aku enggak. Apakah aku ada salah hitung? Champions, get ready for your second phase of shopping. In this session, you'll be making 2 separate orders. Use your shopping order 4 and 5. As always, each order must include at least 6 different types of items. But for this phase onwards, the total number of items must be exactly 25. Let the shopping begin now. Di ronde kedua, saya menggunakan strategi yang mirip seperti ronde sebelumnya dan juga dengan Joshua yang sudah mengerti strategi kita karena strategi kita cocok satu sama lain. Kalau sesuai rencana, ronde 2 ini saya harusnya peringkat pertama lagi. Gue mikir di round 2 itu fungsi ini udah berubah. Gue kira minimal tetap harus beli kuantitinya 5, tapi 6 barangnya nggak usah lagi. Nah di situ gue salah ngertiin rules-nya. Saat shopping kedua, ternyata ada yang susah nih. Kenapa? Karena kalau misalnya di shopping yang pertama, itu kan kita bebas ya beli berapa aja, yang penting minimal 5 per item gitu. Tapi ternyata shopping yang kedua kalinya, itu ada peraturan kalau total 25 gitu. Jadi aku harus potong otak sih. Champions, it's time for your second exchange phase. You may now trade 1 receipt from your 5 previous shopping orders. Once your exchange is complete, you must immediately proceed to your second submission. Predict the individual price of each item, just like before. Your time starts now. Dari masa exchange pertama, setelah berdiskusi dengan Lutfi, kami menemukan cara biar kami bisa menemukan 3 lagi harga barang di submission berikutnya. How about the previous one? How about the previous one? This one? 3 to 1. Okay, I will trade my shopping number 5. Yes, sir. That was the Udah tukar.
udah mau percaya. The exchange with the 1 to 3, right? What was the 1 to 3? 1, 2, 3, I think This is 6 or 0? zero. I think we need to exchange with that, right? Jadi di CS 2 jujur aku ngerasa aku gak perform well ya, karena strategi itu kacau balau dan aku belum janjian sama Austin di match sebelumnya itu mau informasi apa yang mau kita tukar berikutnya. Jadi at that point I have no other options, aku cuma bisa exchange sama Black Dragon. Di round kedua, aku juga exchange dengan Jose karena sebenarnya pas sebelum di round pertama setelah trade, kita langsung diskusi nih, kan strategi kita awalnya sama, berarti kita bisa menggunakan cara yang sama untuk menggunakan perfect strategy gamenya sehingga kita bisa dapat maksimum poin dari game ini. Finance and I, the way that we determine the item is really different. Jadi gue sadar sih kayak, wah gue action sama Finance juga, gue masih gak dapat apa-apa. Waktu itu aku sempat ngetet sama si Austin ya, dan kami itu terbilang menguntungkan banget gitu. Aku bisa mendapatkan banyak informasi dari trade kita, dan dia juga bisa mendapatkan banyak informasi dari trade aku, sehingga dan kami saling menguntungkan. Champions, your second submission has been locked in and calculated. After the first 2 rounds, in first place, Joshua. Second place, Jose. And in third place, Alvin. Aduh, fun. Wow, pas dikasih tahu top 3-nya tuh ada Roger dan Calvin, dan aku lihat mereka dari awal tuh selalu exchange barengan. Iya. Aku sadar kalau di game ini tuh sebenarnya kita harus kerjasama, harus bikin strategi bareng, kalau cuma strategi diri sendiri. Champions, we're now entering the third phase of shopping. You'll need to make 2 separate purchases using shopping orders 6 and 7. Your time starts now. Di shopping ke 6 dan ke-7, aku udah yakin banget nih ini bakal aman sampai selesai selama di 6 dan 7 aku gak ada kesalahan dan juga bisa trade sama Calvin dengan benar. Nah, ternyata di ronde kedua saya bukan yang peringkat pertama. Berarti di situ saya melakukan kesalahan perhitungan dari kertas yang sudah saya catat. Karena saya tidak peringkat pertama, saya menyadari hal itu dan melakukan recheck kepada setiap barang-barang harga-harganya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama di ronde ketiga. Karena pertukaran dengan Austin berjalan lancar pada round sebelumnya, maka aku juga berniat lagi untuk melakukan hal yang sama, yaitu bertukar dengan si Austin lagi. Oleh karena itu, aku mikir lagi nih, kira-kira harus beli barang apa nih biar si Austin juga bisa
saling bertransaksi dengan aku. Karena aku udah tahu 5 barang dan harganya berapa semua, jadi aku cuma fokus buat dapetin harga-harga barang yang lainnya, yaitu 5 barang sisanya. Cuman dari data yang aku punya sekarang, kayaknya nggak mungkin sih kalau mau dapat 5-5-nya. Jadi di sini targetku cuma dapat tambahan harga 3 barang. Oke. Berarti 8 kalau dapat. On champions, this is your final exchange. You may now trade 1 receipt from the 7 total purchases. Once your exchange is complete, you must proceed to your third and final submission. Submit the price predictions for all items using your updated information. Your time starts now. On the number 2, I guess. Yes. Gimana Pak? Masih naik? Apa? Gimana naik? Ya, sempat. Ya. Alright. Can I get a one shot? The fish one or the one. Enam dan 5. Nah, karena 2 sampai 10 sudah dapat, alhasil dengan proses eliminasi, saya bisa dengan mudah mendapatkan harga persis barang pertama. Selama game ini juga amburadul, your strategy and your fierce competition into the next stage. 8 Clash of Champions goes to Joshua. Yeay, aku bisa menang di game ini. Seneng banget sih bisa dapat sepeda. Sebenarnya di ronde 3 itu 5 detik setelah exchange aku sama Calvin, aku udah tahu jawabannya. Tapi kayak aku ngerasa aku mau ngecek lagi. Aku nggak tahu nih kalau yang juara 1 bakal dapet sepeda. Sumpah Joshua keren banget sih. Tapi mungkin aku lebih iri ya, karena ternyata ada hadiah sepedanya gitu. Dan aku lupa kalau ada hadiah sepeda. Kalau tahu gitu ya aku gasin aja biar menang biar dapet sepeda. In second rank, Oh dia. Yes, dapat poin kedua. Thanks for sharing. Great team. moving forward is Moshe. Kata In fourth rank, Joan. Our fifth rank contestant goes to Lutfi. In sixth rank, we have Nabil. In seventh rank, moving forward to top 8. Austin. Saya pas tahu Centrek satu sulit elim tampak dulu kayak ya Aduh, please. Udah sisa 1 doang. Aduh, harus banget nih terakhir. Harus banget nih. Wah, udah peringkat ke-7 diumumin, nama aku masih belum disebut. Semoga sih aku berharap bisa lolos karena aku sendiri emang agak ada blunder dan salah itu.
Aduh, aku jujur deg-degan banget karena rank champions. We have Dio, dan pilih episode berikutnya. Deo. Pas pengumuman, aku sebenarnya kaget banget, aku bisa lolos dan di paling terakhir, dan aku bisa lolos dan Theo nggak lolos, itu aku sebenarnya cukup sedih karena ya sebenarnya Theo nggak lolos juga karena aku. Ya di situ aku cuma bisa minta maaf ke Theo dan tetap menyemangati dia. Game Deo Saran Vanes Ambanas. Unfortunately, your time at Clash of Champions is ended. But in the top 9, satu lagi. Siapakah champion Sudah kedua. yang mengisi satu tempat terakhir? Gak sabar untuk besok. Gila. By the way, this is the end of my reaction. Bye bye.